Video ini akan membahas sesuatu yang sudah klasik, tapi menarik. Sudah banyak artikel dan kajian yang membahas mengenai kapitalisme. Kapitalisme telah menghiasi ranah diskursus intelektual dari kajian mahasiswa hingga esensi para pakar ekonom. Ragam kajian telah merunut jejak peradaban ini. Seiring perjalanan waktu, kajian ini mengalami metamorfosis yang semakin menarik bagi pikiran manusia. Sebagai mahasiswa dari jurusan teknik. Teknik yang mana itu? Kita lihat bersama-sama. Siapa beliau? Dari mana beliau? Tumbuh berkembang di mana sehingga tidak terus mengurucut ini. Memang benar bahwasanya pembahasan mengenai kapitalisme akan menjadi lebih rumit karena akan melibatkan ekonomi, sosial, dan politik yang kompleks. Maka dari itu, kritik dan saran sangat terbuka bagi sahabat-sahabat yang merasa bahwa video ini ada yang kurang ataupun ada yang salah dari segi penyampaian. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi di mana seorang individu yang memiliki faktor-faktor produksi seperti properti, modal, mesin, dan pabrik. Dan dengan faktor-faktor tersebut, individu tadi bebas mempekerjakan orang demi meraup untung sebesar-besarnya. Tentu tujuannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Adam Smith adalah orang yang pertama memperkenalkan konsep kapitalisme. Dalam bukunya The Wealth of Nations, Adam Smith menjelaskan kapitalisme melalui ilustrasi bahwa apa yang kita harapkan untuk makan malam kita tidaklah datang dari keajaiban si tukang daging, si pemasak bir, atau tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan kejar sebagai kepentingan pribadi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kita ambil contoh. Seorang penjual bakso berperan sebagai pengusaha yang memiliki kendali penuh atas usahanya. Ia memiliki modal berupa gerobak bakso, bahan baku, dan alat masak sebagai modal usaha. Dan kita sebut ini adalah kaum borjuis. Selain penjual, ada juga seorang karyawan yang bekerja di gerobak bakso tersebut. Kita sebut kaum proletar. Karyawan tersebut dipekerjakan sesuai dengan keinginan pemilik modal. Dia digaji sesuai dengan kebijakan si pemilik modal. Jika karyawan tersebut memberontak, dengan mudahnya dia bisa dipecat dan digantikan dengan karyawan lain. Artinya, lu punya duit, lu punya kuasa. Ya, betul. Lu punya duit, lu punya kuasa. Dan proses ini akan terus berputar menjadi sebuah paradoks yang membentuk entitas kapitalisme. Karl Marx melihat kapitalisme sebagai sebuah sistem yang tidak stabil. Maka dari itu diperlukan suatu perubahan untuk mencapai keadilan sosial, yaitu sosialisme. Dengan reformasi sosial dan perbaikan sistem pendidikan, sebuah sistem bisa diperbaiki. Karl Marx menilai bahwa semua masyarakat pasti memiliki dua komponen, yakni kekuatan produksi dan hubungan produksi. Kekuatan produksi adalah segala alat yang digunakan masyarakat tersebut untuk memproduksi barang-barang seperti modal, mesin, tanah, alat, dan seterusnya. Ada juga hubungan produksi, yang berarti sebuah sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan kekuatan produksi tersebut. Hubungan produksi tersebut diselubungi dengan apa yang dinamakan Karl Marx sebagai superstruktur, yang terdiri dari musik, media, entertainment, seni, hukum, dan lain-lain. Superstruktur berfungsi untuk mempertahankan hubungan produksi yang terjadi. Bila kita ingin mengganti hubungan produksi yang terjadi, superstruktur tersebut juga harus diganti. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka. Secara lebih sederhana, bisa kita lihat di bab 6 dari bukunya yang berjudul Aksi Massa. Kaum kapitalis bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekayaan. Dan untuk memenangkan persaingan tersebut, pemilik-pemilik bisnis tersebut akan bergabung menjadi satu untuk membentuk sebuah kongsi untuk menambah kekuatan ekonomi kaum kapitalis. Persaingan antar kongsi akan mendorong pembentukan sindikat, gabungan dari beberapa kongsi. Karena gabungan di beberapa kongsi ini memberikan mereka kemampuan bersaing lebih tinggi.
Kembali kita ambil contoh gerobak bakso di kantin kampus. Bayangkan jika ada 10 vendor bakso yang ada di kantin kita, lalu 3 vendor tukang bakso bergabung menjadi satu, lalu membeli dan mengalahkan vendor lain. Lalu vendor ini bebas menentukan harga semangkok bakso di kantin kita, karena vendor yang menjual bakso hanya vendor tersebut. Sama prinsip dengan bisnis yang menjadi sebuah kongsi. Proses yang sama juga terjadi pada bank yang bersatu menjadi trust raksasa. Bank meminjamkan uang kepada industri dan usaha akan mendapatkan keuntungan dari bunga. Bunga tersebut dibayar oleh perusahaan dengan mengambil sebagian upah dari buruh. Peminjaman ini juga dilakukan kepada negara, dan negara membayar pinjaman dan bunganya dengan menerapkan pajak pada kaum buruh dan masyarakat kecil. Alhasil, bank yang dulu kecil itu akan menguasai negara dan usaha-usaha, sehingga yang paling menderita adalah kaum pekerja. Membesarnya kaum miskin mengartikan turunnya daya beli. Penurunan daya beli mengakibatkan kaum kapitalis kehilangan konsumen dan keuntungan, yang pada akhirnya mengharuskan mereka untuk memecat pekerja-pekerjanya. Tindakan ini semakin menghasilkan penderitaan yang lebih besar lagi. Ini mengakibatkan pertentangan semakin tajam dan menghasilkan revolusi. Seorang filosof dari Jerman bernama Hegel mengatakan ada 3 faktor perubahan sosial. Pertama, ide-ide yang bertentangan. Yang kedua, upaya-upaya untuk menyelesaikan pertentangan. Yang ketiga, pertentangan-pertentangan baru yang akan muncul. Ketiga hal ini disebut sebagai tesis, antitesis, dan sintesis. Sebuah pemikiran atau tesis akan bertemu dengan pemikiran yang bertentangan, antitesis. Dan dari pertentangan inilah lahirlah suatu sintesis yang akan menjadi kebenaran baru. Hegel menyebut proses ini sebagai dialektika. Sosialisme adalah suatu antitesis atau kritik atau pertentangan dari sistem kapitalisme. Salah satu kritik sosialisme kepada kapitalisme adalah sistem tersebut membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dikarenakan kritik yang tajam ini, sosialisme identik dengan istilah sayap kiri karena ingin mengubah sistem kapitalisme. Robert Owen, seorang pengusaha yang kaya raya, mengatakan bahwa kapitalisme adalah sistem yang kejam dan dia menyarankan perusahaan-perusahaan seharusnya diganti oleh koperasi. Pemikir Jerman, G.L. Simmons, meyakini bahwa kapitalisme akan menghasilkan penderitaan dan pengangguran dalam skala yang besar. Dan banyak lagi pemikir sosialis yang ingin mengubah sistem kapitalisme. Banyak sekali pemikir sosialisme yang menentang hal tersebut. Akan tetapi, sosialis dipopulerkan oleh Karl Marx. Pemikiran Karl Marx terbukti diterima oleh halayak ramai. Marx menginspirasi tokoh seperti Lenin dan Joseph Stalin untuk melakukan revolusi di Rusia dan mendirikan Republik Sosialis Soviet atau Uni Soviet. Perseteruan antara sistem sosialisme dan kapitalisme berujung pada Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat. Ketika Blok Barat memenangkan Perang Dingin, ide-ide sosialis mulai mengalami kemunduran. Negara-negara seperti Jerman Timur, Polandia, Hungaria, Vietnam, Kamboja, dan lain-lain mulai meninggalkan ide-ide sosialisme dan memegang ide-ide seperti pasar bebas dan kapitalisme. Apa artinya sosialis sudah punah? Jawabannya, tidak. Sosialisme masih ada dalam bentuk yang lebih demokratis dan modern, di mana pemerintah berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program sosial dan regulasinya. Contohnya di negara-negara Skandinavia, di mana pelayanan kesehatan dan pendidikan disediakan secara gratis. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN dan subsidi sembako, bahan bakar minyak, hal-hal tersebut beranjak dari pemikiran-pemikiran sosialisme. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seseorang dari quotes ini. Itu saja dari saya. Mohon maaf karena pasti banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan remas bijiku, jangan sentuh bijiku, itu sungguh gak asik. Itu pede, itu pede asa aneh nih ngelibutin sorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu make salam lah ya.
kan kudu pakai salam. Guys, kita harus ngudu dulu sosial dan politik yang kompleks. Maka dari itu, alah tong aya notifikasi itu. Semua adalah suatu sistem ekonomi di mana itu yang rada gelap, kayak rada cami teh. Kayak dia editor nama. Sistem kapitalisme, apa kudu rada gaya. Ya betul. Lu punya duit, lu punya kuasa.